Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Desember 2021. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Hasil turnamen futsal Nasdem, tim HKFC terhenti di 16 besar. Tim futsal terkaya di Kota Ambon, HKFC harus terhenti di babak 16 besar pada gelaran Ambon Futsal Nasdem Cup 2021. HKFC harus pulang usai ditaklukkan oleh tim asal kampung sepak bola Tulehu, Lawamena FC di lapangan Futsal Waiheru Sport Center Kota Ambon Jumat 3 Desember 2021 malam. Tensi dan determinasi tinggi juga gengsi bagi kedua tim tak dapat dihindari dari kedua tim pelatih. HKFC di bawah asuhan Michael harus menunjukkan jati dirinya sebagai tim futsal terniat di Kota Ambon. Sementara Lawamena FC yang berasal dari kampung sepak bola di bawah asuhan mantan pemain Persebaya Surabaya, Rahel Tua Salamoni, tak ingin kalah karena membawa nama besar kampung sepak bola. Saling menyeberang dan bertahan pun membuat pertandingan malam tadi semakin seru. Pasalnya kedua tim pelatih saling adu teknik untuk memenangkan pertandingan. Namun sayang, HKFC harus tereliminasi setelah gawangnya dibobol oleh pemain Lawamena bernomor punggung 9, Sapril pada menit ke-24. Skor 1-0 untuk keunggulan Lawamena pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Lawamena pun berhasil melaju ke babak 8 besar Ambon Futsal Nasdem Cup 2021. Elim Putra lolos 8 besar usai pecundangi Reza Taylor di Ambon Futsal Nasdem Cup 2021. Tim futsal Elim Putra berhasil melaju ke babak 8 besar Ambon Futsal Nasdem Cup 2021 usai pecundangi Reza Taylor pada babak 16 besar. Tampil percaya diri, Elim Putra yang didominasi pemain futsal dari berbagai klub di Ambon mampu membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui pemain bernomor punggung 11. Tak berselang lama, Reza Taylor mencoba mengejar ketertinggalan dengan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol yang tercipta oleh pemain bernomor punggung 4 di menit ke-14. Bukan hanya mengejar ketertinggalan, rupanya gol Pelu pada menit ke-17 membuat Reza Taylor langsung unggul 2-1 di atas Elim Putra. Reza Taylor pun memimpin perolehan skor hingga turun minum di babak pertama. Pada babak kedua, Elim Putra langsung tancap gas mengejar kembali skor yang sudah berbalik tersebut. Terbukti 2 gol yang diciptakan pemain Elim Putra. Dalam waktu yang berdekatan membuat Elim kembali unggul atas Reza Taylor. Masing-masing gol dicetak pada menit 22 dan 24. Elim Putra pun kembali memimpin jalannya pertandingan. Hingga pada menit ke-30, Elim Putra kembali menambah keunggulan melalui gol oleh pemain bernama Lando. Meski sempat membalas pada menit ke-37, Reza Taylor tetap tertinggal dan tak mampu meloloskan diri ke babak 8 besar Ambon Futsal Nasdem Cup 2021.
Dari Kota Ambon kita beralih ke Kota Masohi. Kelurahan Ampera Kota Masohi gelar vaksinasi, target 250 orang. Mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi menggelar vaksinasi massal dengan target 250 orang. Vaksinasi digelar di depan kantor kelurahan kawasan Pantai Ina Marina Kota Masohi itu, Sabtu 4 Desember 2021. Lurah Ampera, Wahid Latarisa mengatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hanya berlangsung sehari, namun dengan target 250 orang. Ditambahkan sebelum menyelenggarakan vaksinasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan seluruh ketua RT dan RW untuk menyampaikan kepada warga mereka tentang tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan vaksin massal itu. Selain melakukan koordinasi, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, pihaknya dibantu oleh ketua RT, RW, tim kesehatan dari puskesmas dan instansi terkait lainnya. Pantauan tribunambon.com di gerai vaksinasi hingga pukul 2 siang, pihak kelurahan sudah berhasil melampaui target, yakni sebanyak 253 orang telah divaksin. Untuk sementara kan kita pun jumlah penduduk 5.320 sekian. Yang sasaran vaksin 3.900. Ada 1.200 sekian yang di bawah usia 12 tahun. Jadi kita punya sasaran vaksin itu cuma 3.000 sekian lah. 3.000 sekian. Ya, target yang kita udah capai selama ini yang sudah vaksin ada 1.000 lebih. Pencapaiannya Kelurahan Ampera ini 44%. Hari ini kita mencoba untuk Bapak Jerry Herisan meningkatkan dan target tadi. Bapak Jerry presentasi. Jadi hari ini kita targetkan sekitar 250 sampai Haji 400 Sapa yang harus vaksin. Kita ke berita terakhir. Muscat DPC P3 Maluku Tengah, ketua terpilih harus kembalikan kejayaan di Pemilu 2024. Dewan Pengurus Cabang P3 Maluku Tengah menggelar musyawarah cabang ke-9 di Baileo Insinyur Soekarno Pandopo Bupati Kota Masohi, Jumat 3 Desember 2021 malam. Muscap 9 partai berlambangkan Ka'bah ini mengangkat tema merawat persatuan dengan pembangunan jalan pulang menuju Ka'bah. Dibuka langsung secara virtual Sekjen DPP P3 Arnawi Tomafi, serta dihadiri Sekjen DPW P3 Maluku serta seluruh pengurus anak cabang P3 yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Tak hanya itu, Bupati Tuasikal Abua turut hadir menyaksikan proses Muscap P3 Maluku Tengah tersebut. Dalam sambutannya, Arnawi berpesan agar setelah terpilihnya formatur baru bisa mengembalikan kejayaan P3 di Maluku Tengah saat pemilu dan pileg 2024 mendatang. Dia berharap muscap kali ini bisa dilaksanakan secara elegan dengan mengedepankan musyawarah sehingga terpilih pemimpin partai terbaik dari yang terbaik. Selanjutnya muscap tersebut akan dilanjutkan di gedung TPPKK yang bersebelahan dengan Sekretariat DPC P3 Maluku Tengah, Sabtu 4 Desember 2021 pagi ini. Satu kali Bapak. Satu, dua, tiga. Satu kali terakhir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.